Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Atau jangan teriak hidup Jokowi. Atau jangan teriak hidup Jokowi. Hidup Jokowi! Halo Sapododer, ketemu lagi dengan kami berdua di channel FNF Kamis 21 Mei 2006. Semoga Anda tetap istiqomah membersamai kami berdua. Semoga salam FNF. Selamat pagi, Assalamualaikum, Cak Jarot. Apa kabar pagi hari ini dan seluruh pemirsa di Indonesia? Kabar baik, kita semua masyarakat Indonesia kemarin menyaksikan bagaimana pidato Prabowo disimak banyak orang di sidang paripurna DPR. Ini banyak catatan peristiwa menarik. Tapi aku menunggu, Mak, soal ini, Mak. Soal MBG nggak keluar-keluar. Malah dia menyinggung soal ini. Menyinggung soal bagaimana PDIP itu ternyata memberi manfaat bagi demokrasi. Ini pengakuan Prabowo. Apa benar seperti ini, Cak? Ya, ini Prabowo kelihatannya memang merasa terbantu oleh PDIP karena ada masukan-masukan dari luar lingkaran istana dan dia apresiasi setinggi-tingginya terhadap PDIP. Tumben-tumbenan sekali ini Prabowo mengapresiasi PDIP, padahal selama ini dia dikecewakan oleh PDIP dan juga Megawati. Ini banyak catatan. Selama ini kan Prabowo begitu bangga bisa mengumpulkan banyak parpol politik. Koalisi Merah Putih itu ada 10 partai politik. 7 di parlemen, 3 di luar, termasuk PSI, Gelora, dan satu lagi PBB. Bayangkan 10 partai politik itu mensupport, mendukung Prabowo. Sehingga dalam kasus-kasus tertentu, misalkan nih isu MBG atau isu dolar, ternyata tidak dibutuhkan desa. Tidak ada satupun politisi yang mengkoreksi. Malah saya menyimak, Cak, bagaimana politisi-politisi Senayan itu bilang, wah itu kan semacam entertain. Jadi supaya masyarakat desa itu ikut terhibur. Bayangkan, Cak, ini politisi di parlemen seperti ini bilangnya, Cak. Maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Kalau semua DPR itu membeo eksekutif, maka yang terjadi adalah ya seperti hari ini, Presiden tidak mendapatkan informasi yang akurat yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, mestinya, makanya kembali Pak Prabowo ingin sebetulnya partai-partai itu seperti PDIP yang bisa memberikan masukan secara konstruktif, bukan membebek atau menjadi beo mengikuti jalannya eksekutif. Kalau itu terjadi dalam jangka yang lama ya tidak ada perubahan di negeri ini. Berkaitan dengan itu, ini ada kejadian yang menarik ini buat Prabowo karena ketika eksekutif sudah nggak mampu lagi, ada akhirnya bocor dari arah yang tidak diduga, sesuatu itu bocor. Apa itu, Cak? Bocor tuh biasanya kan hal-hal yang bahaya, Cak. Misalkan ember bocor, ya kan? Waduh, merugikan. Terus apalagi yang bocor, anggaran bocor. Tapi ini menarik, Cak. Bocornya informasi. Ini sangat dibutuhkan sebagai vitamin demokrasi. Seperti apa? Ketika Prabowo sudah menyelesaikan pidato, mendadak ada suara dasko, ya. Merdeka! Atau jangan teriak hidup Jokowi. Iya, ini yang diduga dasko dan publik meyakini itu adalah suara dasko. Karena dari layar yang muncul di gedung parlemen itu jelas sekali dasko membisikkan kepada sebelah kanannya koleganya yaitu Puan Maharani dengan kalimat sakti yang pernah
yang pernah diteriakkan oleh Prabowo di Sentul waktu ulang tahun Partai Gerindra. Dan dari pernyataan itu sebetulnya publik bisa terjemahkan satu, sesungguhnya itu hanya pernyataan pribadi Prabowo. Ya. Dan buktinya Ketua Harian Gerindra, Pak Dasko pun nggak setuju. Gimana nggak setuju? Ya terbukti dari bocoran kemarin, mic yang bocor yang belum sempat dimatikan atau dikira sudah mati, Pak Dasko membisikkan kepada Puan bahwa ketika Pak Prabowo mau pidato, Pak Dasko sudah wanti-wanti, wah ini bahaya nih kalau teriak. Kalau teriak hidup Jokowi lagi bahaya, makanya dia bilang asal jangan teriak hidup Jokowi lagi. Ini menarik ini, artinya apa yang terjadi di hati para politisi dan pejabat negara itu terbongkar dengan sendirinya. Saya menyebutnya ini isyarat di balik suara bocor hidup Jokowi di DPR. Ini semacam berkah terselubung, blessing in disguise, ya kan? Selama ini tertutup, Pak Prabowo terisolir oleh fakta di lapangan, sulit mencari masukan sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa mendekati. Salah satunya adalah Seskap Teddy. Jadi pidato Prabowo bocor ini menggambarkan bagaimana kesadaran demokrasi memerlukan oposisi dan itu diungkapkan Prabowo dalam pidatonya ya. Iya, betul. Tetapi lagi-lagi kalau soal bocor ini sebetulnya bukan sesuatu yang aib, bukan ya. Tapi kalau itu sudah berkaitan dengan prinsip, ini kan prinsipnya Prabowo ini kan mendukung dan meneruskan program Jokowi. Nah, ini jelas menjadi aib ketika itu dibongkar dengan tidak sengaja oleh orang dalam sendiri. Nah, sebetulnya juga kasus-kasus bocor ini banyak terjadi di dunia luar atau kita bisa beberapa di Indonesia pernah terjadi kebocoran seperti itu. Bisa saya bacakan kalau yang di luar negeri itu bisikan Pak Prabowo bocor saat dia ketemu dengan Donald Trump dan dia meminta ketemu dengan Eric Trump, putarnya Trump. Ini ya Prabowo. Nah, tahun 2025 Vladimir Putin dan Xi Jinping sempat membicarakan kesehatan organ yang kemungkinan manusia bisa hidup 150 tahun lagi. Ini juga dalam konteks bocor, informasi yang bocor yang tidak disengaja. Kemudian tahun 2022 Joe Biden, Presiden Amerika Joe Biden tidak sengaja mengatakan memaki-maki seorang wartawan Fox News ya di Amerika Serikat di depan mikrofon, tidak sengaja. Kemudian kalau yang di Indonesia yang baru saja terjadi adalah Teddy merasa tidak dihargai. Ini bukan di Indonesia, terjadi di luar negeri, tapi kejadiannya orang Indonesia. Teddy merasa tidak dihargai karena dihadirkan dalam konferensi pers, tidak diberi kesempatan untuk bicara. Teddy bilang, ini saya hanya pajangan doang. Tahun 2022, di ruang Komisi 3 DPR RI, tiba-tiba muncul suara perempuan dengan sebutan sayang. Kalau ini berkaitan dengan perangkat teknik yang ada di gedung DPR, bagaimana gedung negara itu, gedung parlemen itu harusnya steril dari hal-hal seperti ini. Yang juga itu mencoreng gedung DPR, mencoreng wakil rakyat adalah dari tahun 2010, di mana layar di gedung DPR yang bisa diakses oleh seluruh wartawan, tiba-tiba muncul gambar porno. Nah, ini ada hal-hal yang memang memiriskan ini dari perlengkapan yang disediakan oleh DPR RI. Ibaratnya itu seperti hanya ini adalah isyarat langit bagaimana kondisi di parlemen sesungguhnya. Saya berharap banyak bocoran-bocoran yang terjadi, terutama dari partai koalisi. Kenapa? Ini akan membuka kesadaran masyarakat. Jadi, Sobat Doder, barangkali ada semacam kegegeran budaya ketika Rocky Gerung menyarankan DPR hendaknya digaji dengan upah UMR. Supaya apa? Supaya menekan biaya politik yang tinggi. Makanya DPR sering-seringlah bocor. Mungkin seperti itu, Cak. Sepakat dengan usulan Rocky Gerung, karena kalau DPR dikasih fasilitas yang luar biasa jumbo, luar biasa mewah yang terjadi, mereka nggak kritis lagi karena mereka sudah hidup nyaman, sejahtera, dan lebih besar dari pekerjaan eksekutif. Jadi kita harus dukung supaya DPR digaji UMR, supaya orang juga tidak berebut menjadi anggota dewan. Kalau seperti itu, maka kemungkinan besar nanti akan muncul anggota dewan wakil rakyat yang bekerja
untuk rakyat, betul-betul bekerja untuk rakyat. Yang terjadi hari ini adalah mereka bekerja untuk partai, setelah menjadi anggota dewan mereka lupa pada rakyat, kalaupun ingat adalah di momen-momen tertentu dan itu sifatnya seremonial dan seadanya, bukan tanggung jawab yang diberikan kepada rakyat. Iya, ya. Tapi dalam kasus kali ini kita memang harus memberi apresiasi kepada PDIP yang teguh untuk menegakkan undang-undang ataupun konstitusi. Masih ingat kan Sobat Dodar ketika ada suara-suara menginginkan Jokowi 3 periode, PDIP yang paling gigih menentang. Padahal waktu itu PDIP berada di balik bersama Jokowi. Tapi Megawati termasuk kita acungi jempol. Gigih untuk menolak perubahan konstitusi. Dan sekarang, Cak, bagaimana RUU Pilkada tidak masuk dalam prolegnas. Padahal ini bahaya. Nanti kalau DPRD dipilih di parlemen, bayangkan, Cak, semakin gawat politik-politik transaksional dimentahkan oleh PDIP dengan tanpa huru-hara. Barangkali ini bisa menjadi catatan demokrasi kita, Cak. Iya, kalau PDIP sudah teruji sebetulnya. Mereka adalah partai ideologis, jadi bukan partai praktis seperti partai-partai lain, apalagi seperti Partai Golkar yang selalu aman sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang. Dan Golkar selalu mendapatkan tempat di pemerintahan di eksekutif. Bagaimana lihainya Partai Golkar karena tidak membawa ideologi, karena ideologi mereka adalah kekuasaan. Sementara PDIP track record, bukan kita menyanjung ya, PDIP faktanya memang seperti itu untuk hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan kedaulatan rakyat, berkaitan dengan suara publik, mereka memang lantang. Masih ingat kan juga ketika Pak Ganjar Pranowo menolak kehadiran kontingen Israel di sepak bola di Bali, itu kan PDIP, bayangkan yang partai yang dianggap sebagai partai kaum abangan tapi punya sikap, punya keputusan, punya keberanian, berbeda dengan partai-partai yang labelnya Islam, partai-partai yang seakan-akan dekat dengan umat Islam tapi tidak membawa aspirasi umat Islam. Setiap hari kan kita bisa melihat bagaimana suara PDIP disuarakan oleh juru bicaranya Guntur Romli, dari persoalan klasik sampai yang terbaru termasuk dolar. Suara Guntur Romli seperti suara yang menggelegar seperti Guntur, ya. Nanti di akhir di closing nanti kita tayangkan suara-suara Guntur Romli bagaimana dia mengkritisi rejim. Begitu, Cak, kasih closing statement, Cak. Oke, baik. Jadi berkaitan dengan bocornya MIK DPR, bisa kita simpulkan bahwa kalimat pendek asal jangan terak hidup Jokowi itu ternyata lebih jujur daripada narasi persatuan yang selama ini dipertontonkan ke publik. Bisikan kecil itu membocorkan kegelisahan besar. Bayang-bayang Jokowi rupanya masih terlalu kuat untuk diabaikan. MIK bocor itu bukan sekedar kecelakaan teknis, ia membongkar watak politik kekuasaan Indonesia yang penuh dengan kepura-puraan. Kekuasaan justru dipermalukan alat sendiri. Bukan oposisi yang membongkarnya, tetapi mikrofon. Dalam politik Indonesia, bisik-bisik sering lebih menarik daripada pidato resmi. Sebab di negeri ini, kebenaran biasanya muncul dari arah yang tidak diduga-duga. Hidup Jokowi! Assalamualaikum, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam freedom and fairness. Anda tidak salah dengar, rupiah berada di peringkat kelima mata uang terlemah di dunia. Dan kurs ini terus memburuk. Memang ada faktor eksternal, tapi faktor domestik jauh lebih memalukan. Defisit APBN yang terus melebar, cadangan devisa yang terus menipis, investor luar yang kabur karena mulai tidak percaya, utang negara yang terus membengkak, dan kebijakan yang tidak jelas.